Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ayuhal ikhwah dalam program belajar bahasa Arab dengan kitab Durusul Lughatil Arabiyyah wa Syarhuha. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan program pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan kitab Durusul Lughah yang akan disertakan pula dengan kitab syarahnya, berupa penjelasan kaedah-kaedah yang terkandung di dalam kitab Durusul Lughah. Bagi yang ingin memiliki kitab-kitab tersebut, dapat menghubungi nomor kontak ataupun mengklik link pembelian yang telah kami sediakan di deskripsi video di bawah. Pada pertemuan yang sebelumnya, Ad-Darsus Tsamina Asyar, pelajaran yang ke-18, kita telah mempelajari keadaan i'rab pada isim musanna dan yang berkaitan dengannya. Maka di pertemuan kali ini, yaitu Ad-Darsus Tasi' Asyar, pelajaran yang ke-19, kita akan mempelajari al-adad, yaitu bilangan, dan al-ma'dud, benda yang dibilang, disertakan dengan kaedah-kaedah yang berkaitan dengannya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja pembahasannya. Ad-Darsus Tasi' Asyar, pelajaran yang ke-19. Di layar kita melihat sebuah percakapan dalam bentuk tanya jawab antara al-mudiru, kepala sekolah, dan al-mudarrisu, seorang guru. Kita mulai bacakan. Al-mudiru, kepala sekolah. Kam taliban jadidan fi faslika ya syaikhu? Berapakah siswa yang baru di kelasmu, wahai syekh? Al-mudarrisu, guru. Fihi asyaratu tullabin jududin. Di dalamnya ada 10 siswa yang baru. Al-mudiru, min ainahum, dari manakah mereka? Akulluhum min baladin wahidin, apakah mereka semua dari satu negara? Al-mudarrisu, la hum min biladin mukhtalifatin. Tidak, mereka dari negeri-negeri yang bermacam-macam. Minhum salah satu tullabin minal Filipini. Di antara mereka ada 3 siswa dari Filipina. Wa arba'atu tullabin minal Yabani, dan ada 4 siswa dari Jepang. Wa tolibani minas Sini, dan ada 2 siswa dari Cina. Wa tolibun wahidun min Malaysia, dan ada 1 siswa dari Malaysia. Al-mudiru, afi faslika tullabun min Amerika? Apakah di kelasmu ada siswa-siswa dari Amerika? Al-mudarrisu, na'am, fihi sab'atu tullabin min Amerika. Ya, di dalamnya ada 7 siswa dari Amerika. Al-mudiru, ahum jududun, apakah mereka siswa-siswa yang baru? Al-mudarrisu, la hum kudama, bukan, mereka adalah siswa-siswa yang lama. Al-mudiru, kam taliban fihi min Urubba, berapakah siswa di dalamnya yang dari Eropa? Al-mudarrisu, fihi khomsatu tullabin min Inglaterra. Di dalamnya ada 5 siswa dari Inggris.
wasamaniyatu tullabin min Almania. Dan ada 8 siswa dari Jerman. Wasittatu tullabin min Faransa. Dan ada 6 siswa dari Prancis. Watis'atu tullabin minal Yunani. Dan ada 9 siswa dari Yunani. Al-mudiru, syukron ya syaikhu. Terima kasih wahai syekh. Dari materi percakapan yang telah kita bacakan tadi, kita mendapati kesimpulan mengenai penggunaan lafaz bilangan atau istilah dalam bahasa Arabnya disebut al-adad. Dan benda yang dimaksud oleh bilangan tersebut yaitu al-ma'dud. Untuk lebih mudahnya, kita mulai bahas dari definisinya terlebih dahulu. Al-adad adalah bilangan ataupun angka dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan al-ma'dud adalah kata benda yang dimaksud dari bilangan tersebut. Contohnya seperti kitabun wahidun, 1 buku. Pada contoh kalimat ini, lafaz wahidun, 1 adalah sebagai adatnya. Dan lafaz kitabun, buku, sebagai ma'dudnya. Begitu pula dengan contohnya yang kedua, kitabanisnani, 2 buku. Di contoh kedua ini, lafaz isnani, 2 adalah sebagai adat, dan lafaz kitabani, buku, sebagai ma'dudnya. Dan sebagai catatan di contoh musanna ini, biasanya lafaz adad isnani dihilangkan karena makna musannanya telah sempurna pada lafaz kitabani. Namun dengan adanya lafaz adad isnani hanya sebagai bentuk penekanannya saja. Kaedah al-adad ataupun bilangan dalam bahasa Arab untuk bilangan 1 dan 2 memiliki ketentuan yang berbeda dengan bilangan yang lainnya, seperti bilangan 3, 4, 5, dan seterusnya yang notabene bersifat jamak. Kaedah khusus untuk bilangan 1 dan 2 itu diantaranya seperti untuk al-ma'dud ataupun benda yang dibilang, disebutkan di awal kalimat sebelum menyebutkan al-adadnya atau bilangannya. Kaidah yang kedua, al-adad dan al-ma'dud haruslah sama dalam jenis gendernya. Jika jenis gender al-adadnya muzakkar, maka al-ma'dudnya pun muzakkar. Begitu pula jika al-adadnya mu'annas, maka al-ma'dudnya pun mu'annas juga. Seperti pada contoh yang sudah kita bacakan tadi, kitabun wahidun dan kitabanisnani. Pada kedua contoh ini, al-ma'dudnya disebut lebih dahulu sebelum menyebutkan adatnya. Lalu antara lafaz al-adat dan al-ma'dud, jenis gendernya pun jika kita perhatikan memiliki kesamaan gender. Entah itu sama-sama berjenis muzakkar ataupun sama-sama berjenis muannas. Namun kaidah al-adad dan al-ma'dud untuk angka bilangan 3 sampai 10 memiliki kaidah tersendiri yang berbeda dengan bilangan 1 dan 2. Untuk angka bilangan 3 sampai 10 memiliki kaidah di antaranya. Yang pertama, adatnya selalu berlawanan jenis gender dengan ma'dudnya. Dalam artian, jika adat ataupun bilangannya berjenis mu'annas, maka ma'dudnya ataupun benda yang dibilang haruslah berjenis muzakkar. Begitu juga sebaliknya jika ma'dud yang dibilang berjenis mu'annas, maka huruf ta marbutoh yang berada di akhir lafaz al-adatnya juga dihilangkan.
Kemudian kaidah yang berikutnya, kaidah yang kedua, lafaz al-ma'dud selalu dalam berbentuk jamak. Hal ini dikarenakan lafaz isimnya tersebut menunjukkan benda yang berjumlah 3 ataupun lebih. Dan lafaz al-ma'dudnya tersebut berkedudukan sebagai mudhof ilaih sehingga akhiran lafaznya dibaca secara majrur. Contohnya seperti yang bisa kita lihat di layar, asyaratu tullabin jududin, 10 siswa laki-laki yang baru. Perhatikan pada contoh kalimat ini, lafaz al-adad asyaratu berjenis isim mu'annas, maka lafaz ma'dudnya tullabin berlawanan jenis gender dengan adadnya, yaitu berjenis isim muzakkar. Selain itu, pada lafaz ma'dudnya tullabin merupakan isim jamak taksir yang dibaca secara majrur dengan tandanya berupa harokat kasrotain di akhiran lafaznya. Dan dalam kaedah untuk angka bilangan 3-10 ini, yang perlu diperhatikan sebagai catatannya adalah ketika ma'dudnya merupakan jenis isim yang tidak berakal, ghairu aqil, seperti yang sudah kita pelajari pada dars yang sebelumnya, bahwa isim ghairu aqil yang berjumlah jamak, maka gendernya dihukumi sebagai isim mu'annas. Akan tetapi jika isim ghairu aqil yang berjumlah jamak ini berada di posisi ma'dud ataupun benda yang dibilang, maka penentuan jenis gendernya harus dilihat dari bentukan mufrodnya. Apakah bentukan mufrodnya berjenis muzakkar ataukah berjenis mu'annas yang berakhiran tak marbutoh. Dan untuk contohnya tersebut bisa kita lihat di layar, khomsu humurin. Dengan contoh yang kedua, khomsatu humurin. Makna dari kedua contoh tadi bermakna 5 ekor keledai. Di sini lafaz humurin merupakan isim jamak ghairu aqil yang secara gendernya dihukumi sebagai isim mu'annas. Akan tetapi jika kita kembali melihat bentukan asal mufrodnya dari lafaz humurin adalah himarun yang bentukannya merupakan isim berjenis muzakkar, maka al-adatnya haruslah dalam bentuk mu'annas, seperti lafaz khomsatu. Karena penentuan jenis gender ma'dudnya dikembalikan ke asal bentuk mufrodnya yang berjenis muzakkar, seperti lafaz himarun. Jadi akan keliru jika al-adat yang digunakan memakai lafaz khomsu, karena menganggap ma'dudnya berjenis isim mu'annas yang disebabkan bentukan lafaznya isim jamak ghairu aqil. Namun hal ini penyusunannya akan berbeda jika contoh kalimatnya seperti khomsu baqorotin. Dengan contoh yang kedua, khomsatu baqorotin. Yang dimana kedua contoh tadi sama-sama bermakna 5 ekor sapi betina. Pada contoh ini, lafaz isim baqorotin merupakan isim jamak ghairu aqil yang secara gendernya dihukumi sebagai isim mu'annas. Dan jika kita kembali melihat bentukan asal mufrodnya adalah baqorotun yang bentukannya merupakan isim berjenis mu'annas, maka al-adatnya haruslah dalam bentuk muzakkar seperti lafaz khomsu, karena penentuan jenis gender ma'dudnya dikembalikan ke asal bentuk mufrodnya yang berjenis mu'annas, yaitu lafaz baqorotun. Dari perbedaan kedua contoh tadi, kita bisa ketahui untuk menentukan gender al-adatnya, kita harus terlebih dahulu mengetahui gender al-ma'dud ketika berjumlah tunggal ataupun mufrad.
Pembahasan terakhir dari al-adat dan al-ma'dud pada pertemuan dars kali ini adalah jika ma'dud berkedudukan sebagai mudhof ilaih yang dibaca secara majrur, maka al-adatnya bisa dibaca secara marfu, mansub, atau juga majrur, tergantung kepada kedudukan dan adanya amil yang memasuki sebelumnya. Seperti contoh-contoh pada kalimat berikut ini. Khoroja salasatu thullabin. 3 orang siswa laki keluar. Pada contoh kalimat ini, lafaz al-adad salasatu dibaca secara marfu karena berkedudukan sebagai fa'il dalam bentuk mudhof ilaih. Contoh kalimat yang kedua, Ro'aitu khomsata rijalin. Saya melihat 5 orang laki-laki. Pada contoh kalimat ini, lafaz al-adad khomsata dibaca secara mansub karena berkedudukan sebagai maf'ul bih dalam bentuk mudhof ilaih. Kemudian contoh kalimatnya yang ketiga, fi arba'ati buyutin. Di dalam ada 4 rumah. Pada contoh kalimat ini, lafaz al-adad arba'ati dibacanya secara majrur karena dimasuki ataupun diawali oleh huruf jar fi. Untuk pembahasan i'rab secara lengkap mengenai al-adat dan al-ma'dud, teman-teman bisa mengikuti kelas Abnauna. Di kelas pembelajarannya nanti, teman-teman akan mendapat diktat digital dalam bentuk soft file, berisikan contoh-contoh i'rab, disertai penjelasan kedudukan dan tanda i'rabnya. Dan teman-teman bisa mendiskusikannya di grup pembelajaran bersama dengan para pengajar Abnauna, sehingga teman-teman bisa lebih memahami lagi uraian i'rab dalam suatu kalimat. Setelah pembahasan mengenai al-a'dad dan al-ma'dud tadi, kita kembali ke kitab Durusul Lughohnya untuk mengerjakan latihan-latihan yang telah disediakan oleh penulis. Tamarinu, latihan-latihan. Al-awwal, ikro waktub, bacalah dan tulislah. Thalathatu thullabin, 3 siswa. Sab'atu thullabin, 7 siswa. Arba'atu thullabin, 4 siswa. Thamaniyatu thullabin, 8 siswa. Kita beralih ke halaman yang berikutnya. Khamsatu thullabin, 5 siswa. Tis'atu thullabin, 9 siswa. Sittatu thullabin, 6 siswa. Asyaratu thullabin, 10 siswa. Setelah selesai dengan latihan yang pertama tadi, kita lanjutkan dengan latihannya yang kedua. As-sani, ikro waktub, baca dan tulislah. Al-awwal, indi khomsatu kutubin wasalasatu aqlamin. Saya punya 5 buku dan 3 pena. As-sani, yang kedua, Khalidun lahu sittatu abna'in. Khalid, dia memiliki 6 anak laki-laki. As-salis, yang ketiga, kam akhon laki ya Aminatu. Berapakah saudara yang kau miliki wahai Aminah? Jawab, li arba'atu ikhwatin. Saya memiliki 4 saudara. Ar-rabi, yang keempat, fil usbu'i sab'atu ayyamin. Dalam seminggu ada 7 hari. Al-khamis, yang kelima, kam riyalan indakal ana ya ammaru.
Berapa realkah yang kau miliki sekarang wahai Ammar? Jawab, indi al-ana samaniyatu riyalatin. Saya sekarang memiliki 8 real. As-sadis yang keenam, fi hadzal hayyi tis'atu buyutin jadidatin. Di kampung ini ada 9 rumah yang baru. As-sabi yang ketujuh, li hadhihi sayyarati arba'atu abwabin. Mobil ini memiliki 4 pintu. As-samin yang kedelapan, kam samanu hadzal kitabi. Berapakah harga buku ini? Jawab, thamanuhu sab'atu riyalatin wa nisfun. Harganya 7,5 real. At-tasi yang kesembilan, fi hadzal fasli asyaratu tullabin kudama wa arba'atu tullabin jududin. Di kelas ini ada 10 siswa yang lama dan ada 4 siswa yang baru. Al-Asir yang ke-10, kam komison indaka ya Ibrahim. Berapakah baju yang kau miliki wahai Ibrahim? Jawab, indi arba'atu kumsonin. Saya memiliki 4 baju ataupun 4 kemeja. Al-Hadi Asar yang ke-11, indi riyalani wa khomsatu kurusin. Saya memiliki 2 real dan 5 kurus. As-sani asar yang ke-12, fi hadhil hafilati asyaratu rukabin. Di dalam bis ini ada 10 penumpang. Setelah selesai dengan latihannya yang kedua, kita lanjutkan dengan latihannya yang ketiga. Ajib anil as'ilatil atiyati musta'milal a'dadal mazkura bainal qausaini. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan menggunakan bilangan yang disebut di antara 2 kurung. Kita lihat pada contoh yang sudah diberikan penulis, yaitu berupa soal tanya jawab. Mithalun, contoh, kam kitaban indaka. Berapakah buku yang kau miliki? Untuk menjawabnya, kita menggunakan petunjuk bilangan yang ada di dalam kurung. Maka jawabannya, indi salasatu kutubin. Saya memiliki 3 buku. Sekarang kita mulai kerjakan latihannya satu persatu. Al-awwal, kam akhon laka ya Hamidu. Berapakah saudara laki yang kau miliki wahai Hamid? Kita jawab dengan al-adat yang ada di dalam kurung, maka jawabannya menjadi li khomsatu ikhwanin. Saya memiliki 5 saudara laki-laki. As-sani yang kedua, kam amman laki ya Laila. Berapakah paman yang kau miliki wahai Laila? Kita jawab dengan al-adat yang di dalam kurung, maka jawabannya menjadi li arba'atu a'mamin. Saya memiliki 4 paman. As-salis yang ketiga, kam ibnan laka ya syaikhu. Berapakah anak laki-laki yang kau miliki wahai syekh? Kita jawab dengan al-adat yang ada di dalam kurung. Jawabannya menjadi li sittatu abna'in. Saya memiliki 6 anak laki-laki. Ar-rabi yang keempat, kam su'alan fi hadzal darsi.
Berapakah pertanyaan di dalam pelajaran ini? Kita jawab dengan al-adat yang ada di dalam kurung. Jawabannya menjadi fi hadzal darsi thamaniyatu as'ilatin. Pada pelajaran ini ada 8 soal. Kita beralih ke halaman yang berikutnya. Al-Khamis, kam raqiban fil hafilati. Berapakah penumpang di dalam bis itu? Kita jawab dengan al-adat yang ada di dalam kurung, maka jawabannya menjadi fil hafilati tis'atu rukkabin. Di dalam bis itu ada 9 penumpang. As-sadis yang keenam, kam riyalan fi jaibika. Berapa real di sakumu? Kita jawab dengan al-adat yang ada di dalam kurung, maka jawabannya menjadi fi jaibi sab'atu riyalatin. Di sakuku ada 7 real. As-sabi yang ketujuh, kam thamanu hadzal kitabi. Berapakah harga buku ini? Kita jawab dengan al-adat yang ada di dalam kurung, maka jawabannya menjadi thamanu hadzal kitabi asyaratu riyalatin. Harga buku ini adalah 10 real. Setelah menyelesaikan latihannya yang ketiga, kita lanjutkan dengan mengerjakan latihannya yang keempat. Uktubil a'dada min thalasa ila asyrota waj'al kulla minal kalimatil atiyati ma'dudan laha. Tulislah bilangan dari angka 3 sampai angka 10 dan jadikan setiap kata-kata berikut sebagai ma'dud ataupun benda bilangannya. Lafaz yang pertama, kitabun, buku. Dijadikan ma'dud, susunannya menjadi salah satu kutubin, 3 buku. Lafaz yang selanjutnya, kolamun, pena. Dijadikan ma'dud, susunannya menjadi arba'atu aklamin, 4 pena. Lafaz yang selanjutnya, tajirun, pedagang. Dijadikan ma'dud, susunannya menjadi khomsatu tujarin, 5 pedagang. Lafaz yang selanjutnya, rojulun, lelaki. Dijadikan ma'dud, susunannya menjadi sittatu rijalin, 6 lelaki. Lafaz yang selanjutnya, tolibun, siswa. Dijadikan ma'dud, susunannya menjadi sab'atu tullabin, 7 siswa. Lafaz yang selanjutnya, riyalun, rial. Dijadikan ma'dud, susunannya menjadi thamaniyatu riyalatin, 8 real. Lafaz yang selanjutnya, kirsun, kirs. Dijadikan ma'dud, susunannya menjadi tis'atu urusin, 9 kurs. Lafaz yang selanjutnya, akhun, saudara laki-laki. Dijadikan ma'dud, susunannya menjadi asyaratu ikhwanin, 10 saudara laki-laki. Lafaz yang terakhir yaitu ibnun, anak laki-laki. Dijadikan ma'dud, susunannya menjadi asyaratu abnain, 10 anak laki-laki. Pembahasan terakhir pada dars at-tasi asar yaitu mengenai kosakata baru yang telah kita pelajari pada dars kali ini. Di antaranya al-kalimatul jadidatu, kata-kata yang baru, as-samanu, harga, nisfun, setengah, al-yaumu, hari, jamaknya ayyamun, hari-hari. Kemudian lafaz yang ada di bawahnya,
Ar-riyalu, rial, jamaknya riyalatun, rial-rial. Al-kirsu, yaitu uang receh atau uang pecahan real. Jamaknya adalah kurusyun, recehan-recehan. Lafaz yang ada di bawahnya, al-hafilatu, bis, jamaknya hafilatun, bis-bis. Rokibun, penumpang, jamaknya rukabun, para penumpang. Kemudian lafaz yang di bawahnya, as-su'alu, soal ataupun pertanyaan, jamaknya as'ilatun, pertanyaan-pertanyaan. Qadimun, lama, jamaknya kudama, lama-lama. Kemudian yang di bawahnya, al-baladu, negara, jamaknya adalah biladun, negara-negara. Al-jaibu, saku, jamaknya juyubun, saku-saku. Kemudian lafaz yang di bawahnya, Urubba, Eropa. Almania, Jerman. Faransa, Prancis. Al-Yunanu, Yunani. Mukhtalifatun, bermacam-macam. Malaysia, Malaysia. Untuk pembahasan syarah pada dars kali ini kita tiadakan, dikarenakan insya Allah pembahasan syarahnya akan kita gabung dengan pembahasan syarah pada dars Al-Isrun atau pelajaran yang ke-20. Demikianlah materi pembelajaran dari kitab Durusul Lughoh jilid pertama Ad-Darsut Tasi' pelajaran yang ke-19. Pembahasan tentang al-adat yang berjenis mu'annas dan al-ma'dud yang berjenis muzakkar. Kami mohon maaf jika dalam penyampaian video ini terjadi kekeliruan ataupun hal-hal yang tidak berkenan. Dan jika ada materi pembahasan yang terlewati, teman-teman bisa melihat video sebelumnya yang ada di daftar playlist video pembelajaran Durusul Lughoh pada channel ini. Saya mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.